Saudaraku, firman Tuhan berkata, janganlah kamu bertele-tele. Ini artinya Tuhan tidak akan terkesan oleh panjangnya doa, saudaraku. Tuhan juga tidak terkesan oleh indahnya susunan kata di dalam doa, atau kerasnya suara kita di dalam doa, saudaraku. Yang dicari Tuhan dan dilihat oleh Tuhan adalah ketulusan dan kejujuran hati kita di hadapan-Nya. Kadang-kadang doa yang paling dalam justru hanya berupa dengan helaan nafas, saudara. Atau dengan air mata, atau satu kalimat yang sederhana, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Seringkali tanpa kita sadari, kita merasa perlu menjelaskan semuanya kepada Tuhan seolah-olah Tuhan tidak mengetahui keadaan kita. Seringkali kita mengulang permintaan yang sama, berharap bahwa semakin panjangnya doa kita, semakin besar kemungkinan Tuhan menjawab doa kita. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi dan doa pemulihan hari ini. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan limpah dengan damai sejahtera Allah. Sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita pagi hari ini, mari kita merenungkan sejenak firman Allah yang terambil di dalam kitab Injil Matius 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tetapi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berdoa setiap hari, kita lakukan dengan terburu-buru. Terkadang kita melakukannya karena aktivitas rutinitas kita sebagai orang Kristen. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak mencari doa yang panjang, tetapi doa yang sungguh-sungguh datang kepadanya dengan sikap hormat dan rindu untuk bersekutu dengan Dia. Melalui firman Tuhan pagi ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat kembali arah doa kita. Doa yang benar adalah doa yang membangun hubungan yang dekat dengan Bapa di sorga. Dari pemahaman inilah kita belajar bersama tentang doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka ada 3 poin penting yang akan menjadi perenungan kita pagi hari ini. Yang pertama adalah, doa adalah pertemuan yang sangat berharga dengan Bapa kita di sorga. Saudaraku, firman Tuhan berkata, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Tuhan Yesus mengajar bahwa doa yang berkenan lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus dengan sengaja membedakan doa orang percaya dengan kebiasaan doa orang-orang pada zaman itu yang sering dilakukan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Di hadapan Tuhan, motivasi hati jauh lebih penting daripada bentuk luar, saudaraku. Tempat tersembunyi menjadi simbol bahwa doa yang benar selalu dimulai dari hati yang diarahkan kepada Allah. Maka di tempat tersembunyi, kita belajar jujur terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan. Di sanalah kita mengakui keberadaan kita di hadapan Tuhan. Keberadaan kita yang mudah lemah, mudah kecewa, mudah marah, mudah jatuh di dalam dosa. Di tempat tersembunyi inilah hati kita dipulihkan. Iman kita dikuatkan kembali untuk hidup dalam kehendak Allah. Di tempat tersembunyi itulah relasi kita dengan Bapa dibangun. Iman kita diteguhkan dan hidup kita semakin dipulihkan. Maka poin penting yang kedua yang menjadi perenungan kita pagi ini adalah doa yang diperkenan Tuhan bukanlah doa yang banyaknya kata-kata, melainkan ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan berkata, janganlah kamu bertele-tele. Ini artinya Tuhan tidak akan terkesan oleh panjangnya doa, saudaraku. Tuhan juga tidak terkesan oleh indahnya susunan kata di dalam doa,
atau kerasnya suara kita di dalam doa, saudaraku. Yang dicari Tuhan dan dilihat oleh Tuhan adalah ketulusan dan kejujuran hati kita di hadapan-Nya. Kadang-kadang doa yang paling dalam justru hanya berupa dengan helaan nafas, saudara. Atau dengan air mata, atau satu kalimat yang sederhana, "Tuhan, aku membutuhkan Engkau." Seringkali tanpa kita sadari, kita merasa perlu menjelaskan semuanya kepada Tuhan seolah-olah Tuhan tidak mengetahui keadaan kita. Seringkali kita mengulang permintaan yang sama, berharap bahwa semakin panjangnya doa kita, semakin besar kemungkinan Tuhan menjawab doa kita. Padahal firman Tuhan menegaskan bahwa Allah adalah Bapa yang mengenal anak-anak-Nya. Ia tahu isi hati kita, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Saudaraku, ketulusan di dalam doa berarti kita datang kepada Tuhan dengan kejujuran yang penuh di dalam hati kita. Jujur tentang keadaan kita, jujur tentang kelemahan kita. Di dalam ketulusan itulah doa menjadi hidup, saudaraku. Tuhan tidak menuntut kata-kata yang sempurna, tetapi hati yang tulus, yang mau membuka hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Maka poin penting yang ketiga yang akan menjadi perenungan kita pagi ini adalah doa yang diperkenan oleh Tuhan adalah doa yang percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan." Ini artinya firman Tuhan menegaskan bahwa sebelum kita berbicara, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Maka di dalam doa bukan untuk memberi informasi kepada Allah, melainkan untuk menyerahkan diri kita dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Maka doa yang berkenan itu adalah doa yang berkata, "Tuhan, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Di titik inilah hati kita belajar tenang, saudaraku, karena kita tahu hidup kita ada di tangan Bapa yang baik, Bapa yang memegang kendali hidup kita, Bapa yang selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita membangun kehidupan doa yang berkenan di hadapan-Nya. Doa yang berkenan itu adalah doa yang lahir dari kerinduan untuk dekat dengannya, dilakukan dengan ketulusan dan disertai sikap berserah penuh kepada Tuhan. Doa seperti inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab doa seperti inilah yang tidak bergantung pada suasana, tidak menunggu keadaan ideal, dan tidak ditentukan oleh perasaan kita, tetapi berakar pada iman kepada Allah yang setia, Allah yang mampu menolong kita tepat pada waktunya. Ketika kehidupan doa kita bertumbuh, hidup kita pun mulai memancarkan damai sejahteranya Tuhan. Orang lain mungkin tidak mengetahui apa yang kita doakan, saudaraku, tetapi mereka dapat melihat dan merasakan hasil melalui sikap kita yang lebih sabar, hati yang lebih tenang, dan iman yang tetap teguh di tengah-tengah tantangan. Inilah buah dari doa yang berkenan itu, saudaraku. Doa yang menghubungkan kita kepada Bapa dan membawa terang Kristus nyata melalui kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam doa, kita belajar percaya bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Kita belajar menerima bahwa kehendak Tuhan selalu lebih baik dari keinginan kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa doa yang berkenan bukan ditentukan oleh panjangnya kata-kata, tetapi sikap hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Jadi yang terpenting adalah bukan lagi apakah kita rajin berdoa, tetapi bagaimana cara kita berdoa, saudaraku. Marilah kita mengambil keputusan iman hari ini. Mari tinggalkan gaya hidup berdoa yang terburu-buru. Mari kita bangun doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Doa yang lahir dari kepercayaan, ketaatan dan penyerahan penuh kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Firman-Mu yang hari ini kembali menegur kami, mengajar dan menuntun kami.
untuk memiliki gaya hidup berdoa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengakui seringkali kami berdoa dengan terburu-buru, hati yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahkan menjadikan doa hanya sekedar rutinitas. Untuk itu Tuhan, ampuni dan tolong kami ya Tuhan. Berikan hati yang taat, rindu untuk datang kepadamu setiap hari. Ajari kami berdoa dengan jujur, dengan iman, dan dengan sikap berserah penuh kepada kehendak-Mu. Kami berdoa bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan yang berat, berikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, jamahlah dan pulihkanlah dengan kesembuhan ilahi yang sempurna yang daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya yang sakit telah disembuhkan oleh Tuhan. Bagi mereka yang menghadapi masalah pekerjaan, masalah keuangan, bukakan jalan keluar, berikan hikmat dan cukupkanlah segala keperluan mereka ya Bapa. Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah langkah kami, berkati pekerjaan kami, keluarga kami dan pelayanan kami. Pimpin setiap langkah kami. Jagalah hati dan pikiran kami Tuhan, dan mampukan kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudaraku, mari kita semakin bersemangat dan semakin antusias untuk memiliki kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat beraktivitas.